warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Peskila Lempas. Saya adalah mahasiswi dengan jurusan Hubungan Masyarakat atau Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi, Kampus Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan nomor induk mahasiswa 20.05.021.20. Pada kesempatan kali ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu keterampilan dan apa itu berbicara. Yang pertama adalah keterampilan. Apa itu keterampilan? Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi agar sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan, apa arti dari berbicara? Berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam suatu bentuk bunyi-bunyi bahasa. Jadi, arti dari keterampilan berbicara adalah mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Kemudian saya akan memberitahu apa sih tujuan dari berbicara itu. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan itu sangat berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan juga performa yang untuk disampaikan. Tujuan berbicara yang dimaksud itu adalah yang pertama itu informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia sedang bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan si pendengarnya. Yang kedua itu tujuan rekreatif. Apa itu tujuan rekreatif? Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan si pendengar. Yang ketiga itu tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Maksudnya, hal ini itu bertujuan untuk pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Dan yang terakhir adalah argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan si pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Saya juga akan memberitahu dari keempat tujuan itu biasanya digunakan untuk apa sih? Yang pertama informatif. Tujuan informatif itu biasanya paling sering dipakai, paling sering dominan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, sebuah konsep dan data, mendeskripsikan benda, dan informasi lain-lainnya. Sedangkan tujuan rekreatif biasanya digunakan atau dipakai dalam bentuk lawakan, guyonan, dan bentuk candaan. Sedangkan tujuan persuasif biasanya itu digunakan dalam bentuk kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu adalah tujuan argumentatif. Biasanya tujuan ini digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari keterampilan berbicara. Manfaat dari keterampilan berbicara itu ada 7. Yang pertama,
komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawanya. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh suatu pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri sendiri. Yang ketujuh, mendapat kepercayaan diri dari masyarakat. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik apabila seorang pendidik atau kita memahami benar-benar prinsip dari pembelajaran berbicara tersebut. Apa aja? Yang pertama, pembelajaran berbicara itu harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis kita atau psikologis si anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melihatkan seorang anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan si anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus juga dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Ada juga jenis-jenis dari berbicara. Apa saja? Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Dan yang terakhir, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara? Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Yang kedua itu adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat itu kemampuan psikologis. Dan yang terakhir, kelima, kemampuan performa. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan, kebahasaan, dan non-kebahasaan. Jadi, berikut faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang disesuaikan. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Selain itu, ada juga faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga itu, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara yang juga menentukan. Keenam, kelancaran. Ketujuh, relevansi dan penalaran. Dan terakhir, penguasaan objek. Ada juga prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Maksudnya, pembelajaran berbicara itu harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pembelajaran itu dikemas menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan kita dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara.
Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, kita melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan ini terutama berkenan dengan unsur kebahasaan, meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat, atau dalam hal tata bahasa. Keterampilan yang perlu dikembangkan pada tahap ini adalah keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir itu adalah tahapan pemproduksian. Dalam tahapan ini, secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Gunanya untuk meningkatkan kemampuan produksi ini, hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Sekian pembicaraan keterampilan berbicara formal dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.